Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan membahas lanjutan minggu lalu, yaitu bangun ruang sisi datar. Sebelumnya kita mempelajari kubus dan balok. Nah, di hari ini kita belajar prisma dan limas. Kita mulai dari prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Kongruen itu apa sih? Kongruen itu adalah sama bangun ruangnya itu sama persis. Jadi tutup dan alasnya itu kongruen. Kongruen itu artinya bentuknya itu sama persis, jenisnya sama, panjangnya sama. Jadi benar-benar persis. Jadi ukuran juga sama. Kalau misalnya tutupnya segi 6, maka alasnya juga harus segi 6. Nah, ini berbentuk segi N. N ini seperti contoh ini. Bangun yang berwarna orange itu adalah segi 6, berarti N-nya adalah 6. Di sini berarti N-nya itu adalah 6. Itu maksud dari segi N. Jika dilihat lagi dari rusuk tegaknya, prisma itu dibedakan menjadi 2, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak itu rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alasnya. Nah, rusuk tuh kan ini, rusuk tegak lurus dengan alasnya. Ini alasnya. Nah, tegak lurus itu akan membentuk 90 derajat. Jadi tegak lurus ya. Jadi rusuknya itu tegak lurus sama alasnya. Itu disebut dengan prisma tegak. Lalu prisma miring adalah prisma yang rusuknya tidak tegak lurus pada alas dan bidang alas. Misalnya contohnya ini, dia miring rusuknya gitu, atau berbentuk sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma itu dibagi beberapa macam. Kita bisa lihat contoh di sini. Ada segi 5, ada segi 3, dan lain-lain. Terus prisma yang alasnya dan tutupnya juga berbentuk persegi, maka disebut balok dan kubus. Jadi balok dan kubus itu merupakan bagian dari prisma. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran itu disebut tabung. Nah, di tabung ini akan dipelajari di kelas 9, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur prisma, yaitu memiliki bidang alas dan bidang atas yang kongruen. Tadi udah jelasin ya, kalau kongruen itu benar-benar sama persis seperti gambar di sini. Jadi alasnya berbentuk segi 5, maka tutupnya juga berbentuk segi 5 dan memiliki ukuran yang sama. Nah, untuk mencari banyak rusuk dalam prisma segi N itu segi N beraturan, nah itu rumusnya 3N. Nah, contohnya kita pakai ini aja, segi 5, berarti kan N-nya sama dengan 5. Kita contohin, jadi rusuknya berapa nih? Berarti 3 dikali dengan 5, yaitu rusuknya jadinya 15. Coba kita buktikan ada 15 atau enggak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti benar ya. Berarti rumus-rumus yang di sini itu sudah dibuktikan. Jadi tinggal kita substitusi. Kalau mencari sisinya tinggal N tambah 2. Berarti titikan N-nya 5. Berarti N ditambah 2 yaitu 7. Lalu kalau untuk mencari titik sudutnya 2 dikali N. Maka kalau contoh yang di samping 2 kali 5. Berarti titik sudutnya ada 10. Nah, di gambar ini juga disebut bidang diagonal. Nah, contoh bidang diagonal nih, ada keterangannya ya, yang ini seperti warna yang berbeda, kelihatan. Nah, yang dikuningin ini adalah bidang diagonalnya nih. Jadi berbentuk bidang ada di dalam. Terus kalau diagonal sisi gimana? Nah, kita menghilangkan aja di sisinya gitu.
gitu. Jadi dalam satu sisi itu ada dua diagonal sisi gitu. Terus ada rusuk tegak ini yang sebagai penyanggahnya ini. Terus yang ini bidang alas, bidang atas sih udah tahu ya. Nah, di sini ada jaring-jaring prisma. Jadi jaring-jaring prisma ini yang akan menyusun suatu bangun prisma. Di sini ada prisma segitiga, jaring-jaringnya, prisma segi 5 dan prisma segi 6. Kita lanjut ke rumus prisma. Nah, dalam prisma ini ada rumus luas permukaan dan volumenya. Luas permukaannya itu rumusnya 2 kali alas, luas alasnya ditambah keliling alas kali tinggi prisma, ini kurungnya, jadi ada tinggi prismanya. Terus volumenya itu luas alas kali tinggi, jadi tergantung alasnya ya bentuknya apa. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan luasnya itu adalah 24 cm pangkat 2. Jika lebarnya itu adalah, ini kubik ya atau pangkat 2. Jika lebar persegi panjangnya adalah 4 cm, terus tinggi prismanya adalah 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Nah, kalau rumus permukaan prisma kan ini 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi. Berarti kita harus cari keliling alasnya nih, karena kan luas alasnya udah diketahuin. Untuk mencari keliling alas, berarti kan ini kan persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Berarti kita harus tahu panjangnya itu berapa. Nah, kita cari dulu nih pakai rumus luasnya. Luasnya itu kan panjang kali lebar ya. Nah, di sini 24 panjangnya. Nah, lebarnya panjangnya luasnya di 24, panjangnya memang diketahui, lebarnya 4. Berarti yang ini dari sini tuh sebenarnya ini 4 ini dipindahin ke sebelah kanan. Jadi P-nya itu sama dengan, kenapa bisa jadi 6, itu 24 dibagi dengan 4 gitu seharusnya ya. Kita hapus nih. Jadi P ini dipindahin. Nah, lanjutannya dari sini gitu. P-nya dipindahin, 4-nya dipindahin ke sebelah kiri gitu. Jadi 24 dibagi 4. Kenapa dibagi? Karena awalannya di sini perkalian. Nah, setelah itu kita udah dapat panjangnya 6. Kita substitusi ke keliling alasnya, yaitu 2P tambah L. Nah, 2 P-nya itu 6, L-nya itu 4. Nah, 6 tambah 4 itu kan 10. Berarti 2 dikali dengan 10, yaitu 20. Udah dapat luas alasnya, udah dapat keliling alasnya, kita tinggal substitusi. Nah, ini jangan lupa nih kurung nih ya, ini kurung, ini kurung, ini kurung. Nah, tadi kan di sini ada kurungnya ya. Terus ini tingginya tinggi prisma. Oke. Nah, habis itu kita tinggal substitusi. 2 dikali luas alasnya 24 cm, keliling alasnya 20 tambah 10. Kali 10. Nah, 20 kali 10 200. 2 kali 24 48. Kita jumlah hasilnya 248. Ingat, cm pangkat 2. Nah, habis itu ada contoh soal lagi nih. Sebuah prisma alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku dengan miringnya itu 26. Coba kita gambar dulu nih. Kita gambar dulu segitiganya biar kelihatan. Berarti segitiganya itu ini 26 ininya. Terus salah satu sisinya bisa ini, bisa sebagai tinggi, bisa sebagai alas ya. Kita umpamakan alas saja, boleh kalian tinggi juga sama aja. Jika luas permukaannya itu adalah 960, tentukan tinggi prismanya. Berarti untuk mengetahui, kan ini yang diketahui luas permukaan, berarti kita pakai rumus luas permukaan. Nah, untuk mencari luas permukaan itu dibutuhkan luas alas sama keliling alas. Nah, bentuknya kan segitiga siku-siku. Nah, berarti kita harus cari dulu nih luas lainnya atau tingginya, harus nyari tingginya. Cara nyari tinggi itu 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat, berarti 67.
676 dikurang 100 karena 10 kuadrat kan. 676 dikurang 100, 100 itu 576, hasilnya 24. Nah, rumus dari segitiga itu kan alas kali tinggi. Iya bentar, salah satu sisinya itu 10, berarti kan tadi kan udah ketemu ya, ini 24. Nah, kalau dalam segitiga yang paling kecil itu adalah alasnya, yang paling sedang itu adalah tingginya, berarti yang paling gede itu miring. Berarti kan ini kan alas kali tinggi, berarti kan 10 kali 24 gitu. Berarti 10 kali 24 bagi 2. Nah 10 nya ini bisa kita coret jadi 5, berarti tinggal 5 kali 24, berarti 120 cm. Nah untuk keliling segitiganya itu menjumlahkan semua sisinya, jadinya 60. Setelah itu kita substitusi. Kan di sini luas permukaannya 960, terus tinggal 2 dikali luas alasnya, terus keliling alasnya dikali tinggi. Nah ini 2 kali 120 dikali 60 kali T. Nah kan 2 kali 120 itu kan ini lanjutannya ya, lanjutan dari sini kan 960 sama dengan, nah 2 kali 120 itu 240 ditambah 60 dikali T. Nah 240 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, makanya di sini jadi 960 dikurang 240. Nah sisanya 60 kali T. Nah 960 kurang 240 itu 720. Ini 60 T. Untuk mencari T-nya aja berarti tinggal 720. 60-nya pindah ke kiri, jadi dibagi yang tadinya perkalian jadi pembagian, jadi 720 dibagi 60 hasilnya 12 cm, berarti tingginya dapat 12 cm. Lanjut, sebuah lapangan itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya itu 70 meter dan lebarnya 65. Lapangan itu digenangin air setinggi 30 cm. Berapa liter yang mengenangi air itu? Nah kalau misalnya genangan air kan berarti di air yang ada di alas sama ditutup itu sama, makanya kita pakai prisma. Nah berarti panjangnya itu kita konversikan dulu, karena apa? Karena dia mintanya liter. Liter itu adalah desimeter. Berarti panjangnya itu kita rubah jadi desimeter, lebarnya juga, tingginya juga. Setelah itu kita menghitung volumenya. Volume itu adalah luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Panjang kali lebar. Berarti kita harus mencari luas alasnya dulu, panjang kali lebar. Berarti 700 dikali 650. Hasilnya adalah 455.000 desimeter pangkat 2. Setelah itu kita substitusi ke rumus volume, berarti 455.000 dikali D3, karena kan tinggi prismanya 3. Terus karena kan lapangan tersebut digenangi air setinggi, nah berarti tinggi si bangunnya itu. Nah habis itu dikaliin hasilnya 1.365.000 atau 1.365.000 atau 1.365 liter maksudnya gitu. Nah lanjut ke soal berikutnya. Dari gambar prisma segi 4 tersebut tentukan volumenya. Nah soal ini tuh ada di ujian madrasah di kelas 9. Nah ini berarti kita harus belajar banget nih. Pertama, untuk mencari volume berarti kita harus mengetahui luas alasnya. Di sini alasnya bentuknya apa? Alasnya berbentuk trapesium, berarti kita memakai rumus trapesium. Rumus trapesium itu yaitu jumlah sisi sejajar, ini jumlahnya bagi 2 kali tinggi. Sejajar kan ini DC, yang sejajar itu DC sama AB. Jadi CD itu kan 7, AB itu 12. Kita jumlahin dulu, kalau enggak 2-nya ini bisa dicoret dengan 6-nya. Jadi gini nih sebenarnya kalau kita tulis tuh 7
diputar dulu. 7 tambah 12 bagi 2 kali 6. Jadi 6 nya kita coret dulu nih. Jadi 3. Nah ini 7 sama 12 nya dijumlahin baru kali 3 hasilnya 57. Setelah itu kita substitusi, 57 kali 14 adalah 798. Kita lanjut ke limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, serta bidangnya tegak lurus. Sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Serta bidangnya itu bidang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Jadi dia punya satu titik puncak kalau limas. Nah, limas itu sisinya berbentuk segitiga karena kan dia memuncak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi sisi tegak yang menyusun limas itu berbentuk segitiga. Nah, untuk mengetahui sisinya ini ada rumusnya, N tambah 1. Kalau kita lihat di sini, kita pakai yang ini aja deh. Ini kan N-nya itu sama dengan 5 ya, karena segi 5. Berarti N-nya itu 5, berarti 5 tambah 1 yaitu 6. Berarti sisinya itu ada 6. Untuk rusuknya berarti 2 dikali 5, yaitu rusuknya adalah 10. Untuk titik sudut pada limas, oh ini 2 kali nih ibu itunya. Ini titik sudutnya 1 aja nih, ada 2. Untuk mencari titik sudutnya itu tinggal N tambah 1, berarti N-nya itu 5, berarti 5 tambah 1, berarti 6. Berarti sama ya titik sudut dengan sisi limasnya. Nah, ini adalah jaring-jaring limasnya. Jadi nanti jaring-jaring ini akan membentuk suatu bangun limas. Ini rumus limas. Rumus limas sama sih seperti volume, juga ada luas permukaan, sama seperti prisma, ada volume, ada luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan itu adalah jumlah luas alasnya ditambah jumlah luas sisi tegak. Kalau volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Jadi alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi dengan tinggi segitiganya itu adalah 17. Tinggi segitiga tuh ini ya. Ada gambaran nih, ini tinggi segitiga. Jadi ada tinggi dalam limas itu ada tinggi segitiga, ada tinggi si bangunnya, bangun sisi tegaknya, ada bangun si limasnya. Jadi kita lihat ya di sini ada keterangannya juga, tinggi limasnya 15, kalau tinggi segitiganya itu 17. Luas permukaannya gimana? Nah, untuk mencari, kan di sini kan kalau rumus luas permukaan tadi luas permukaan itu kan jumlah luas alas dikali jumlah sisi tegak. Oh ya, ini kita perbaikan lagi. Kalau ini jumlah sisi tegaknya gini aja, karena ada ini benar jumlah sisi tegaknya. Jadi sisi tegaknya ada berapa? Boleh deh kayak gini. Jadi kalau kita praktekkan nanti jadi kayak gini. Nah, kalau pertama itu kita mencari ini panjang ininya nih, panjang limasnya, panjang perseginya, iya panjang perseginya. Nah, kalau misalnya mencari panjang persegi itu bisa kita lihat di sini berbentuk Pitagoras kan. Pitagorasnya itu adalah kita nyari ini dulu, nyari AB. AB itu gimana? Berarti kan AB itu bisa dicari dari EF.
Nah, ini akan membentuk sebuah segitiga. Nah, untuk mencari ini kan 15 ya, diketahui ini kan ini 15, ini 17. Tinggal cari EF-nya agar ketemu AB-nya. Kan soalnya di sini jumlah luas alas ditambah luas persegi panjangnya ya. Karena di sini ada 4, berarti 4 sisinya ada 4, sisi tegaknya ada 4, makanya sini kali 4 nih. 4 kali luas sisi tegaknya bentuknya segitiga. Jadi bergantung pada alasnya ya. Nah, setelah kita ketemu pakai Pitagoras, ini kan alas ya. Alasnya itu kan carinya DOT dikurang nih. Nah, pas ketemu hasilnya 8 cm. Setelah ketemu kan kita lihat ini kan setengahnya dari AB. Berarti kalau nyari AB 2 kalinya EF. Nah, hasilnya 16. Setelah kita mencari panjang AB-nya, berarti kita bisa nyari luasnya. Luas persegi panjang kan sisi kali sisi atau AB kali AB. AB kali AB atau bisa 16 kuadrat. Karena ini 16 ya. Berarti 256. Setelah kita ngitung luas alasnya, sekarang luas sisi tegaknya. Yang sisi tegak menyusun ini berbentuk segitiga. Jadi 2,5 kali AB kali FT. FT-nya itu adalah tinggi, alas kali tinggi. Nah, ini 16-nya bisa kita coret nih, jadi sisanya 8. 8 kali 17 adalah 136. Setelah kita dapat, kita tulis luas alasnya itu kan cuma 1, berarti 256. Karena luas sisi tegaknya itu ada 4, maka 4 dikali luas segitiganya. Kalau misalnya dia berbentuk segi 5, berarti nanti ininya 5 gitu. Jadi bergantung sisi tegaknya ya. Dikalikan berapa, setelah itu 256 ditambah 544, hasilnya 800. Maka luas permukaan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu diketahui sebuah 5 segitiga memiliki alas berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang rusuk sisi alasnya yaitu 6 cm, sedangkan tinggi limasnya 4 cm. Maka hitunglah volumenya berapa. Nah, ini kalau bentuk segitiga gini ya, 5 segitiga. Berarti kan kita harus cari nih luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini kan berbentuk segitiga ya. Nah, segitiganya ini belum diketahui tingginya. Tingginya kan berarti di sini alas, rusuk alasnya 6. Berarti sini 6, sini 6, sini 6. Nah, berarti kan kita tarik ke sini. Nah, ini kan buat nyari segitiganya, berarti di sini itu berarti di sini tuh 3, di sini juga 3. Nah, bisa pakai Pitagoras nih, 6 sama 3-nya. Biar tahu tingginya. Berarti kan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat, karena kan nyari tingginya ya. Dikurang jadinya 36 kurang 9 itu 27. Nah, di sini adalah penyederhanaan dari 27. Jadi cara nyederhanain akar itu cari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat tuh kayak 4, 9, 16 yang kalau dikalikan di hasilnya 27. Nah, kita dapat 9. Kenapa kita nyari yang bilangan kuadrat? Karena nanti bisa diakarin. Hasilnya 3. Nah, 3-nya kan yang 3 yang ini kan bisa diakarin. Jadi 3 akar 3. Jadi kita lebih menyederhanakan. Setelah itu kita masukin rumus. Ini bisa dicoret nih sebenarnya 3. Jadi 9, 3 akar 3. Atau enggak, ini juga bisa kayak gini. Ini 3-nya coret ke sini nih. Nah, bisa sebenarnya. Ini 3-nya ke hasilnya langsung ke sini aja nih, boleh. Dari yang tadi aku coret-coret ke sini. Kan ini coret. Jadi gini. Kalau cara ibu. Nah, ini coret dapat 3. Terus ini bisa dibagi habis deh, sisanya ini sama ini aja nih, 3 akar 3 sama 4. 3 kali 4 12. Jadi depan sama depannya, jangan di dalam. Kalau misalnya ada akar lagi baru
Kalau ini sama-sama yang nggak punya akar kali ini, jadi 12 akar 3 tuh. Oke, gitu saja pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Makanya jadi 800.